Hai Sobat Hobi Rebahan, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa menjadi insan yang produktif. Masih rame nih tentang Rusia dan Ukraina. Hal ini mendorong jiwa kepoku meronta-ronta. Kenapa sih Rusia sebegitu beraninya memilih jalur ekstrim untuk merespon sikap politik Ukraina? Setelah melakukan penelusuran amatiran, aku baru menemukan satu hal yang menarik yang mungkin bisa semakin memperjelas alasan kenapa Rusia sangat berani mengintervensi tetangganya, dalam hal ini tentunya Ukraina. Rusia adalah negara yang memiliki sumber energi yang cukup menjanjikan di perekonomian negaranya. Menurut jurnal Oil dan Gas, Rusia memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia. Cadangan Rusia mencapai sekitar 1/4 dari total cadangan minyak dunia. Sebagian besar cadangan ini terletak di kawasan Siberia. Dengan kekuatan militer, senjata nuklir, sumber energi yang besar, dan wilayah luas yang dimilikinya, Rusia berusaha memainkan peran dalam keseimbangan politik dan keamanan internasional yang sempat memudar. Minyak dan gas telah membantu menstabilkan ekonomi Rusia dan memberikan dana untuk melakukan modernisasi sehingga membawa Rusia kembali menjadi Rusia yang kuat secara ekonomi dan militer. Rusia gencar memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki. Dengan kesempatan itulah Rusia mendapatkan kepercayaan diri akan kekuasaan dan mulai mengepakkan sayap. Bagi Rusia, ekspor minyak dan gas merupakan penyumbang terbesar pendapatan luar negerinya. Banyak yang memperkirakan Rusia akan menjadi negara superpower di bidang energi dan kemungkinan besar merambah di bidang militer. Ini prediksi di tahun 2008 yang dilakukan oleh Goldman. Selain menguasai hampir 30% cadangan minyak dunia, Rusia juga menjadi negara produsen terbesar kedua setelah Arab Saudi. Berkaitan dengan Ukraina, Rusia masih memandang Ukraina sebagai wilayah yang penting karena kedekatan secara geografis. Alasan lain yang pertama bahwa Ukraina adalah negara yang dijadikan Rusia sebagai tempat transit minyak dan gasnya yang akan disalurkan ke negara-negara Eropa Barat. Faktanya, memang 80% ekspor gas Rusia ke Eropa Barat masuk melalui Ukraina. Kedua, Ukraina dipandang Rusia sebagai wakil dari negara-negara miskin energi dan sangat menggantungkan energinya terhadap impor dari Rusia. Rusia bagaimanapun masih berniat ingin mengembalikan bahkan melebihi kejayaan Uni Soviet terdahulu dengan merangkul kembali negara CIS, Commonwealth of Independent States, ke dalam pelukannya, sebagaimana dulu negara-negara CIS dengan Uni Soviet. Pasca berhasil melepaskan diri dari Uni Soviet, Ukraina tetap sangat tergantung kepada Rusia, dan hubungan energi antar keduanya terjadi dalam konteks yang lebih luas, menyangkut hubungan politik dan hubungan ekonomi yang ditandai dengan ketergantungan yang kuat dan saling tergantung. Ketergantungan tersebut membuat ekonomi Ukraina sangat rentan terhadap naik turunnya hubungan dengan Rusia. Secara umum, lebih dari 60% impor energi Ukraina berasal dari Rusia, termasuk 100% dari bahan bakar nuklir, 50% dari gas alam, dan 70% minyak. Namun, ketergantungan ekonomi Ukraina dan Rusia tidak terutama soal volume. Masalahnya terletak pada ketergantungan pada satu negara, yaitu Rusia. Meskipun Rusia tidak berhasil mendapatkan Ukraina untuk melepaskan kemerdekaan dan kedaulatannya, untuk tingkat tertentu realisasi ketergantungan energi Ukraina terhadap Rusia telah meredakan nasionalisme yang militan. Sempat terjadi krisis gas di Eropa akibat perselisihan harga antara Rusia dan Ukraina, yang mana masing-masing berfungsi sebagai pengirim dan penyalur. Krisis tersebut disebabkan oleh perbedaan harga gas dan kecurigaan Rusia terhadap Ukraina yang mencuri gasnya melalui pipa-pipa gas yang ada di negara Ukraina. Pada musim gugur 2005, Rusia mengusulkan kepada Ukraina untuk membeli gas Rusia dengan harga $230 per 1000 meter kubik. Ini merupakan kenaikan harga yang tidak realistis dari yang awalnya hanya 50
US dollar menuju ke 230 US dollar, hampir 5 kali lipat dari harga aslinya. Sebagai hasilnya, Naftagaz menolak untuk menandatangani berbagai kesepakatan pengiriman dengan Gazprom. Dalam hal ini Gazprom itu adalah perusahaan minyak milik Rusia pada tahun 2006. Setelah itu, Rusia mengancam untuk menghentikan pengiriman gas ke Ukraina. Masalah semakin runcing dengan tambahan masalah, misalnya pembayaran hutang, harga gas, dan tuduhan pencurian gas yang dituduhkan di awal tadi. Pipa gas Rusia yang melewati wilayah Ukraina ini sebenarnya dinamakan jalur tengah dan memasok gas untuk wilayah Republik Ceko dan Slovakia. Pada tahun 2015, Uni Eropa dan Rusia sepakat membangun pipa gas baru bernama Nord Stream 2 di Laut Baltik. Proyek ini dikerjakan oleh Gazprom dan sebagian biaya patungan dengan perusahaan energi dari Belanda, Jerman, Prancis, dan Austria. Dengan adanya jaringan pipa kedua ini, kapasitas gas bisa ditingkatkan 2 kali lipat sampai 110 miliar meter kubik. Namun, pipa gas bukan sekedar perkara bisnis. Nord Stream 2, proyek senilai 10 miliar euro, juga penuh kontroversi terkait hal-hal politis. Kesepakatan untuk membangun terjadi tak lama setelah Rusia dianggap melanggar hukum internasional karena menganeksasi semenanjung di selatan Ukraina, Crimea, di tahun 2014. Kemudian di tahun 2021, ada nih yang memprediksi bahwa ketika pipa gas dalam hal ini adalah Nord Stream 2 dinyatakan siap, pada saat yang sama ketegangan antara Rusia dan Ukraina merangkak menuju puncak. Dan ternyata pipa tersebut memang beroperasi di tahun 2021. Prediksi lain juga menyatakan bahwa disinyalir Rusia akan mengintervensi Ukraina. Nah, sampai akhir tahun 2021, banyak tentara Moskow yang masih menyemut di dekat perbatasan timur Ukraina dan sejumlah besar tempat di Belarusia dengan alasan sekedar latihan militer. Dan kejutannya, di tanggal 24 Februari yang lalu, ternyata Moskow mengumumkan melakukan operasi militer ke wilayah Ukraina. Dan ini betulan terjadi ternyata, teman-teman. Dari sini tidak bisa dipungkiri bahwa peristiwa besar tidak bisa terlepas dari faktor pencetus yang bersifat multidimensional. Gampangnya terpicu dari adanya macam-macam faktor pendukung. Dan kalau diamati dari kacamata amatiran seperti kacamata saya, faktor dominan yang menyebabkan konflik ini terus berkecambuk ya faktor ekonomi dan politik. Kalau menurut Sobat Rebahan yang lain bagaimana? Komen di bawah ya.